Waksanan CGP Angkatan 11. Di sini saya ditemani oleh Pak Jul Bahri dari SMK Negeri 2 Waksanan. Beliau adalah guru mata pelajaran PAI. Bagaimana Pak bisa kita berbincang-bincang mengenai observasi ini? Terlebih dahulu kita melakukan pasca observasi. Boleh, siap. Saya siap untuk diwawancarai. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak Jul. Gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sehat hari ini saya. Dengan Bapak bagaimana juga? Jadi begini Pak Jul ya. Sekarang kita akan melakukan pasca observasi, yang mana tujuan observasi ini nanti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran kepada murid yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, tujuan percakapan kita hari ini pasca observasi adalah agar nantinya Bapak lebih siap dalam proses pembelajaran kepada murid, sehingga murid itu nanti dapat dengan baik menerima pembelajaran dari Bapak. Oke. Daripada itu Bapak ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak ya? Boleh. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di dalam kelas, apa yang Bapak berikan nanti? Ya, baik Bapak Mukhtar, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi insya Allah saya siap untuk diobservasi, namun sebelumnya kan kita perlu tahu juga tujuan pembelajarannya. Karena saya guru pendidikan agama Islam, jadi saya rencana dalam tujuannya itu yang pertama adalah untuk bisa siswa itu bisa menganalisis tentang masalah surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian tujuan yang kedua supaya siswa itu dia bisa mengetahui isi kandungan surat Ali Imran tersebut. Kemudian yang ketiga dia bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari makna dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tersebut. Berarti ada tiga Pak ya? Ada tiga tujuan mengenai surat Ali Imran, di mana Bapak memberikan analisis, kemudian mengetahui itu pengertian, kemudian mengimplementasikannya Pak ya. Jadi kira-kira apa area pengembangan yang hendak dicapai nanti bagaimana? Saya lebih kepada pengetahuan dan keterampilannya. Kalau pengetahuannya secara umum itu mereka harus mampu secara standar, yaitu memahami pertama isi kandungan surat Ali Imran tersebut yang ada 2 ayat, yaitu lebih mengarah kepada berpikir kritis. Itu satu. Kemudian yang kedua, perihal keterampilan dari siswa itu kita harapkan pengembangannya itu di bagian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, khususnya surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ya, itu Pak ya. Nah, di dalam setelah area pengembangan itu nanti kira-kira strategi apa yang ingin Bapak terapkan nanti di dalam proses pembelajaran ini? Ya baik. Karena siswa kita ini majemuk, dia pemikiran macam-macam. Jadi kita rencananya insya Allah kita ada 3 strategi yang akan kita terapkan. Yang pertama yaitu pertama kita membangun komunikasi. Artinya ketika kita masuk ke kelas, kemudian kita membuat peraturan keras dan mereka itu sepakat dengan peraturan tersebut. Selanjutnya proses belajar mengajar itu bagaimana, artinya dari kita guru cara mengajar itu supaya menyenangkan dan mereka bisa tangkap. Itu satu. Yang kedua, ketika mereka sudah benar-benar siap dengan strategi yang pertama, lalu kita kelompokkan Pak. Kita kelompokkan siswa tersebut menjadi bagian-bagian kelompok, lalu kita memberikan stimulasi tentang masalah Al-Quran surah Ali Imran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah selesai memberikan materi serta kita melihat kemampuan mereka, kemudian pas akhir daripada pertemuan kita ingatkan kembali tentang masalah peraturan serta keinginan yang hendak dicapai nanti pada pertemuan selanjutnya.
gitu Pak. Nanti ada model strateginya yang membuat kelompok dengan ada yang apa Pak ya, memberikan kelompok, kira-kira berapa kelompok Pak? 3 kelompok ya? Lebih kurang 4 kelompok. Ini pembahasan strategi sama dengan berdiferensiasi ya. Iya. Ada. Nah, media yang pembelajaran yang Bapak gunakan nanti kira-kira media apa Pak? Itu medianya itu kita ada 3 media Bapak. Yang pertama dari buku panduan 1, Ya. kemudian ada Al-Quran, Ya. kemudian yang ketiga itu kita bila terpapar kita menggunakan laptop dan kita memberikan fokus supaya mereka lebih jelas memahami makna dari surah Ali Imran tersebut. Gitu kan? Ya. Nah, kalau observasinya kapan akan kita laksanakan nih Pak? Rencananya berarti nanti di minggu ketiga hari Ketiga Rabu. ya, hari Rabu Pak ya? Hari Rabu. Hari Rabu. Tanggal 23 Oktober 2024. Iya, berarti nanti pada hari Rabu itu saya akan mengunjungi Bapak. Kita akan melakukan observasi, kita lihat di kelas bagaimana Bapak menyampaikan materi pembelajarannya. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik Pak ya. Ya, tanggal 23 Oktober 2024 ya. Ya, benar. Oke. Nah, dari percakapan pra observasi ini apa yang Bapak dapatkan? Ya, ada hal yang penting saya dapatkan dari percakapan kita ini. Yang pertama adalah pengingat. Maksudnya ketika saya mencoba untuk mengajar sendiri, itu kan langsung saya membekali dengan materi dan apa yang perlu diperlukan. Dalam percakapan ini ternyata ada hal lain yang saya dapatkan, yaitu ada dorongan untuk bisa mengajar lebih tepat dan baik pada saat nanti saya mengajar materi ini. Jadi terarah, di samping saya mengajar sendiri, kemudian saya juga akan dilihat dan nanti alhamdulillah nanti ada evaluasi bagaimana cara saya mengajar, apakah baik ataupun perlu ada peningkatan lebih lanjut. Ya, gitu. Oke Pak, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya kita hari ini di pasca observasi. Nanti tanggal 23 Oktober 2024 kita akan melakukan observasi. Setelah itu nanti ada pasca observasi. Setelah observasi ada pasca yang akan didampingi oleh PP juga. Ya Pak ya. Nanti akan kita berbincang-bincang kembali. Boleh. Oke Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita berjumpa kembali dalam materi pembelajaran lain, yaitu pendidikan agama Islam. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke depan, maka terlebih dahulu saya akan memanggil satu persatu untuk kita minta keterangannya. Bila seandainya hadir, maka kita menjawab hadir ataupun saya Pak. Bila seandainya tidak hadir, maka mohon wakil kelas ataupun yang bisa mengetahui keberadaannya mengatakan izin atau sakit. Siap ya? Oke. Yang pertama ada dari Sekina, Hadir Pak. Desi Aulia, Eka Moriza, Elia Zuhra, Makfira, izin. Maisara, siap. Maulana Al-Khalidi, siap. Mawadah, oke. Maya Adila, Miftahul Jannah, Muhammad Akil, baik. Muhammad Zikri Aulia, siap. Putri Raisa, oke. Rizky Ananda, kemana dia? Tidak ada Tidak ada keterangan. Syifa Humaira, siap. Syifa Rahmati, D. Arifin Firdaus, siap. Tengku Muhammad Ariel, tidak ada. Baik, alhamdulillah ada beberapa kali dari tangan. Jadi
Hari ini kita akan membahas Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Maka sebelum kita memulai untuk pembelajaran, terlebih dahulu saya akan membagikan per kelompok per orangnya itu satu buku bacaan untuk bisa kita diskusikan tentang masalah Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Oke, baik. Bicara masalah Al-Quran, saya terlebih dahulu akan menguji sementara, yaitu kemampuan atau kemahiran kita dalam mengucapkan kita Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Salah satu ayatnya itu merupakan yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, silakan mendengar bacaan saya terlebih dahulu, kemudian kita ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelah kanan saya, silakan yang mewakili boleh baca Bismillah. Bismillah saja. Bagus. Kemudian sebelah sini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Kemudian, yang lainnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah, ternyata Bismillahirrahmanirrahim itu kita semua bisa membacanya itu lengkap dengan tajwid serta makhraj dan adab-adab dalam Al-Quran. Nah, baik, perlu diketahui Bismillah itu merupakan ibda'ul Quran ataupun permulaan pada baca Al-Quran. Selanjutnya dalam Al-Quran surah Al-Imran ini merupakan bagian daripada Al-Quran yang membicarakan tentang berpikir kritis. Artinya kita selaku umat Islam disuruh untuk memikirkan sesuatu berdasarkan landasan agama supaya kita bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, untuk saat ini sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita terlebih dahulu ingin membicarakan masalah kesepakatan belajar dalam kesempatan kali ini. Baik, sudah saya tulis di papan tulis. Yang pertama, tidak menggunakan handphone. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kalau misalnya kita tidak setuju atau kurang setuju, maka langsung mengatakan, Pak, saya tidak setuju. Maunya bagaimana? Kemukakan pendapat Anda. Baik, saya ulangi. Menggunakan handphone artinya tidak dibenarkan pakai HP saat pembelajaran. Setuju atau tidak? Setuju. Baik, yang pertama, terima kasih banyak atas partisipasinya. Yang kedua, aktif dalam kelompok. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik, alhamdulillah. Yang kedua sepakat kita. Kemudian yang ketiga, minta izin bila hendak keluar. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, baik, mudah-mudahan dalam pertemuan yang kesempatan ini, bila kita ingin keluar ada kepentingan, maka jangan lupa minta izin, mengangkat tangan dan mengatakan, Pak, saya ingin keluar. Sepakat ya? Sepakat. Oke, baik. Nah, lanjut kita sambung ke dalam materi. Kita sudah membagikan kelompok, yaitu kelompok 1 ini ya, baik. Kemudian kelompok 2 di hadapan saya, dan kelompok 3 laki-laki semua. Kemudian saat ini tentukan siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang mencari arti daripada surat tersebut, dan yang ketiga kita diskusi kelompok mencari hukum tajwid yang ada di buku pedoman belajar itu. Silakan dibuka dulu di bab pertama. Silakan selanjutnya. Kelompok A silakan. Nah,
Saya akan membagikan tugas untuk menentukan siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang menemukan terjemahan, dan beramai-ramai diskusi menemukan hukum tajwid yang ada di Al-Quran tersebut. Baik, dimulai dari sekarang kita kasih waktu 3 menit untuk menentukan siapa yang baca Al-Quran, siapa yang mencari terjemahan, dan siapa yang ada. Kita bersama-sama mencari hukum tajwid. Silakan tulis. Waktunya 2 menit lagi untuk menentukan anggota atau tim yang akan membaca Al-Quran. Yang penting yang baca apa? Bagaimana siapa? Gimana? Ya. Nanti cara ada surat, ada tulisan, tulisan semua. Lalu saya akan mari sama kita baca apakah ya Baik, selesai ya. Selesai menentukan yang membaca, yang terjemahan. Baik. Sebelum kita memulai menyuruh membaca berkelompok, mari bersama-sama kita memulai bacaan Al-Quran Surat Ali Imran. Sebelumnya saya membaca duluan, nanti baru diikuti oleh semuanya. Baik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum.
Saya yang baca, kemudian kita baca bersama-sama, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ulang. Wa ikhtilafil laili wan nahar. La ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Baik, alhamdulillah sudah kita selesaikan bacaan secara berjamaah. Sekarang mari kita dengarkan bacaan masing-masing dari berkelompok. Silakan untuk kelompok pertama sebelah kanan saya, atas nama siapa? Yang tadi tulis nama siapa? Maya. Oke, silakan dibaca surat al-Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya, silakan lanjut dengan terjemahannya. Sesungguhnya dalam kata langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran dan kebesaran Allah bagi orang yang terakhir, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berkata dalam keadaan berbalik, dan mereka memikirkan tentang menciptakan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua itu sia-sia. Alhamdulillah, bacaan Al-Qurannya bagus, lancar, dan semuanya bagus, termasuk baginya. Alhamdulillah. Dan langsung kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Silakan dibaca Al-Quran selanjutnya yang mewakili kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim.
faqina adzabannar. Ulang. Subhanaka faqina adzabannar. Ya, fa-nya itu tidak panjang ya. Subhanaka faqina adzabannar. Ya, baik. Terjemahannya? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua itu sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surah Ali Imran Juz 3 ayat 190 sampai 191. Ya, baik. Terima kasih banyak dan tunggu sempurna. Silakan kelompok terakhir yang laki-lakinya. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua itu sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab mereka." Quran Surat Al-Imran ayat 3 190. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 3 190 sampai 191. Ya, baik, berdasarkan hasil evaluasi, saya mendengar semua bacaannya itu benar dan bagus, kemudian nafasnya itu dapat, kemudian terjemahnya juga benar, dan sekarang tugas terakhir dari masing-masing kelompok, silahkan diskusikan dan mencari hukum tajwid. Yang pertama adalah Ya, nah, ada banyak satu Arab dengan Nami. baik. Oh, bebe. Di dalam bacaan tadi tentunya ada hukum-hukum tajwid, benar kan? Ya. Oke. Nah, silakan diskusikan. Lihat di mana ada hukum tajwid di situ. Kalau misalnya ada hukum tajwid ikhfa, silakan dilihat kemudian ditulis di bawah ini. Satu, hukum tajwid yang ada adalah ikhfa. Kemudian apakah ada idgham? Kalau ada silakan tulis. Kemudian misalnya ada hukum idgham, silakan ditulis yang mana hukum idghamnya. Nanti kita diskusikan, kita lihat apakah benar atau tidak hukum bacaan tajwid tersebut beserta tajwidnya. Silakan, Bapak kasih waktu lebih kurang 10 menit untuk mengerjakan tugas tersebut secara berkelompok.
Silahkan tulis di kertas yang sudah saya berikan tadi. Minimal 8, 3 atau 8, 2 bisa. Itu ya. Ya. Di sini ada ilham, ada ilham. Kemudian ini ada lain, pokoknya minimal juga. Tidak perlu. Tapi ada lagi hukumnya ilham dilakukan. Kita disampaikan dalam yang mana cara bacanya tunjukkan. Coba ya. Ya, baik, minimal 3 hukum tadi. Coba kawan tanya di kami Pak Abuna. Nanti saya tanya yang mana itu tunjukkan. 3 hukum tadi. Kalau sudah dapat 3 hukum tadi, boleh dikumpulkan ya. Baik, bila sudah mendapat 3 hukum terbit, boleh dikumpulkan. Tuliskan saja grup A atau B atau C.
2 menit lagi. Ya, 1 menit lagi ya. Baik, selesai. Berapa yang dapat itu hasil dari diskusi. Boleh saya ambil kertasnya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok ya. Ya. Untuk yang kelompok pertama, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110 sampai 121 terdapat 3 hukum tajwid. Nah, 3 hukum tajwid. Yang pertama adalah idgham bila gunnah. Bisa dibacakan yang mana? Yang mana? Idgham bila gunnah. La ayatil li ulil albab. Baris 2 bertemu dengan lam. Baik, benar. Kemudian yang kedua, idgham ma'a gunnah. Baris 2 berjumpa dengan waw. Baik, benar. Yang terakhir adalah idgham syafawi. Di mana itu? Junubihim wa yatafakkaruna. Mim mati bertemu dengan wow. Baik, alhamdulillah ternyata benar semua. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok B. Ada 2 hukum tajwid. Yang pertama adalah ikhfa, yang kedua adalah idgham. Ikhfa di mana hukum bacaannya? Bacaannya di batilan. Hadis 2 bertemu huruf ikhfa. Ya, benar. 2 bertemu dengan huruf ikhfa yaitu huruf sin. Kemudian yang kedua idgham ma'a gunnah. Tanwin bertemu dengan waw. Tanwin bertemu dengan waw dan dua-dua ya. Dia mau waqa'ada wa 'ala. Bes 2 bertemu dengan waw. Baik, benar. Alhamdulillah. Dan yang terakhir kelompok laki-laki idgham fi gunnah. Di mana bacanya? Ya, ditulis. Ya mau waqa'ada. Bes 2 bertemu dengan waw. Dan lam syamsiah. Tidak apa? Ini kan tidak kita tanyakan. Nah, baik, alhamdulillah. Dari ketiga-tiga ini
kita sudah paham ya antara Al-Quran dengan terjemahan dan hukum tajwidnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian untuk kedepannya saya ulangi sekali lagi, saya tekankan sekali lagi, bila hendak kita melakukan pembelajaran, maka ingatlah 3 ini. Pertama, tidak pakai HP. Sepakat? Sepakat. Dan yang kedua, aktif dalam berkelompok. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, minta izin bila hendak keluar. Sepakat? Sepakat. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi berkah, dan insya Allah ke depan guru manapun yang masuk itu tetap kita pertahankan ketiga kesepakatan kelas tersebut. Demikian dari saya. Berikan maaf dan semuanya selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan buku materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Mukhtar, IGP Angkatan 11 Kabupaten Biren. Di sini saya akan melakukan pasca observasi bersama aliran Jawa yang diikuti oleh PP Ibu Ana Faklah. Rekan jawab saya Pak Jabari. Gimana Pak Jul? Siap Jul? Ya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Jul, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa hari ini. Jadi Pak Jul, kita telah melakukan kemarin itu pra observasi, yaitu kemudian tahapan yang keduanya yaitu melakukan observasi di kelas ya. Sekarang kita melakukan ini tahap yang ketiga, yaitu tahap pasca observasi. Jadi di tahap ini bagian keduanya adalah untuk melakukan evaluasi mengenai proses supervisi yang kita lakukan kemarin. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada Bapak. Siap ya? Siap. Insyaallah ya. Pertanyaan yang pertama yaitu selama ini setelah Bapak melakukan observasi, apa perasaan Bapak yang telah Bapak melakukan observasi di kelas kemarin? Baik, ya terima kasih atas kesempatan hari ini. Yang pertama sekali perihal tentang bagaimana perasaan saya selaku guru ketika dilakukan observasi oleh Bapak Angkat. Pertama senang ya, karena kita bisa melihat bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan. Di sini tentunya ada penilaian khusus dari Bapak Angkat terhadap kinerja saya dalam melakukan proses belajar. Ya, baik. Kemudian untuk kelasnya, siswa serta pembelajarannya itu alhamdulillah menyenangkan dan tidak ada kendala. Oh, tidak benar. Jadi kemarin itu Bapak Anda menyampaikan pada saat pra area pengembangan Bapak kembangkan yaitu area peningkatan melalui pengetahuan dan keterampilan ya. Ya. Bagaimana apakah sudah tercapai Pak? Ya, perihal ketercapaian dari yang saya lakukan kemarin, khususnya masalah Al-Quran ya. Iya, Al-Quran surah Al-Imran. Jadi di situ ada dua kompetensi. Yang pertama yaitu dari segi keterampilan mereka dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua kompetensinya yaitu dari segi pemahaman menganalisis terjemahan dari surat Al-Imran tersebut. Yang saya dapatkan ketercapaian secara penuh, secara maksimal mungkin tidak tercapai ya. Khususnya di bagian membaca Al-Quran, karena saya dapatkan kemarin itu tidak sepenuhnya siswa kita mampu membaca Al-Quran yang baik benar. Kemudian dari tahap analisis itu alhamdulillah sudah hampir sekitar 66%. Oke Pak ya.
Jadi dengan tujuan pembelajarannya tercapai Bapak waktu sampai kemarin itu. Ya, inti dari pelajaran tersebut adalah tercapai. Oke Pak. Ya. Ada nggak selama proses tahapan pembelajaran Bapak yang lakukan kemarin di kelas, ada nggak kendala-kendala dalam pelaksanaannya? Oh ya, ada beberapa kendala. Yang pertama terkait dengan peraturan kelas ya. Itu kita siswa kita itu perlu beberapa kali diingatkan tentang perihal peraturan kelas. Di antaranya itu yang pertama mereka tidak boleh menggunakan HP. Kemudian yang kedua, ketika mereka hendak meminta izin keluar itu mengajak kawannya itu tidak digunakan. Kemudian yang ketiga terkait masalah dalam pengelompokan, mereka itu lebih cenderung kepada memilih teman yang sefrekuensi dengan dia. Jadi ketika kita bagi kelompok tersebut ada yang menolak, ada yang sama-sama mau. Disinilah kendalanya di perihal mengelompokkan siswa secara baik dan benar. Jadi bagaimana tindak lanjut Bapak nanti ke depannya, bagaimana pengembangannya, tindak lanjutnya, Ya, rencananya gimana? rencananya yang pertama adalah kan saya mengevaluasi dulu dari pribadi saya terkait dengan pembelajaran, kemudian keteraturan kelas. Hasil dari evaluasi ini saya diskusikan nanti dengan guru yang lain yang mungkin menurut saya beliau lebih mampu di bidang mengatur siswa. Kemudian beliau lebih mampu di bidang menyampaikan materi dengan baik dan benar. Dengan demikian nanti saya meminta pertolongan bagaimana cara menuntaskan solusi dari permasalahan yang saya dapat ini, terutama di bidang cara mereka mampu membaca Al-Quran, metode apa yang lebih pas dan cocok untuk siswa dalam pilihan tersebut. Oh, berarti Bapak memberi job description pembagian tugas dengan rekan jawab yang sesuai dengan mata pelajaran Bapak ya? Iya. Oke. Berarti saya memahami apa proses Bapak, hal baik yang Bapak lakukan. Jadi selama ini Bapak telah melakukan yang terbaik ya, buat pembelajaran kita ya. Nah, jadi ada hal-hal yang baik dan hal-hal yang kurang baik yang menurut Bapak bisa kita terapkan di SMK ini, di proses pembelajaran kita ini nanti pada anak-anak. Ya, saya rasa cuma satu ya, kedekatan kita dengan siswa dalam perihal belajar, kemudian dalam perihal pendalaman. Karena yang saya dapatkan itu siswanya itu dia merasa tidak dekat dengan guru. Jadi ketika mereka tidak dekat dengan guru, ya kita agak terkendala dalam menyampaikan pembelajaran. Mungkin bila sana bisa kita menjadikan mereka itu sebagai teman ataupun kawan, itu saya rasa insya Allah cepat mereka terima gitu. Oke Pak Jun, berarti inilah yang pasca yang kita bicarakan hari ini. Berarti ini mengenai refleksi yang mengenai supervisi, berarti Bapak telah memenuhi bahwasanya peningkatan pada potensi anak berarti sudah meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya ya Pak ya. Kemudian tindak lanjutnya Bapak mengevaluasi rencana yang ke depannya. Bapak berusaha membagi tugas job description kepada rekan sejawat yang mengasuh mata pelajaran PAI Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Mungkin ada dari Ibu Ana untuk menyampaikan sebagai umpan balik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini wawancara pas konsultasinya berjalan dengan baik. Bapak Mumtaz selaku CGP saya lihat sudah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa langsung dipakai oleh Pak Jo, bisa langsung mengenai sasaran seperti kayak tindak lanjut dan sebagainya, mengidentifikasi juga sudah, dan itu sudah baik saya rasa. Kalau menurut
Fatul sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Muhtar tadi gimana? Gampang dipahami atau gimana? Alhamdulillah gampang dipahami dan sesuai dengan yang kita jalankan kemarin. Baik, itu saja dari saya. Sudah berjalan Oke, baik. terima kasih Ibu telah memberikan pamfletnya terhadap kegiatan kita pasca observasi ini. Oke, dengan berakhirnya kegiatan ini kita akhiri kegiatan pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.